Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, teman-teman yang saya cintai dan saya hormati. Mungkin ada sekitar 2 bulan lah saya tidak pernah posting lagi ya pada channel YouTube saya, dikarenakan berbagai kesibukan saya selama ini gitu. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan suatu hal ya, atau wawasan atau tambahan pengetahuan tentang cara menyembuhkan sendiri sakit asam lambung tanpa obat gitu ya. Seperti kita ketahui ya bahwa sakit asam lambung ini sebetulnya perpaduan antara sakit di fisik dan sakit di psikis ya, khususnya mereka yang terkena sindrom dispepsia ya, atau yang terkena anxiety, kecemasan berlebihan, dan hipokondria ya, atau kekhawatiran yang berlebihan. Jadi oleh sebab itu penyembuhannya adalah melalui 2 jalur gitu ya. Pertama fisik, memperkuat fisiknya, kemudian yang kedua adalah dari sisi psikisnya ya. Jadi kita harus memperkuat mental atau jiwa kita gitu ya, sehingga kita bisa menyembuhkan sakit asam lambung ini tanpa melalui obat gitu ya, baik obat herbal apalagi obat dokter gitu. Ada beberapa teknik ya yang akan saya utarakan di sini dalam rangka untuk bisa kita menyembuhkan sakit asam lambung tanpa obat gitu ya. Baiklah, saya mulai saja ya. Cara yang pertama ya, itu adalah dengan kita merubah mindset ya, mindset atau pola pikir kita yang tadinya negatif kita buat menjadi positif gitu ya. Jadi kita harus menghilangkan semua sifat-sifat negatif kita gitu ya, yang ada pada diri kita. Misalnya suka marah ya, atau pemarah, kemudian iri ya, dengki, sedih ya, murung, putus asa ya, dan sebagainya ya, yang sifatnya jelek-jelek itu ya. Nah itu harus kita hilangkan gitu ya, agar imun kita bisa meningkat gitu ya. Karena semua sifat-sifat jelek itu menurunkan imun atau daya tahan tubuh kita. Makanya oleh sebab itu harus kita rubah menjadi positif, energi positif ya. Kita tidak boleh ada rasa-rasa yang macam-macam gitu ya pada diri kita gitu. Kita harus baik-baik aja ya, harus baik-baik aja, harus berlaku dan berbuat baik-baik gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus mengatur pola makan gitu. Ini sangat penting sekali gitu, karena kalau kita tidak bisa mengatur pola makan, maka lambung kita akan protes gitu ya, protes. Jadi yang pertama adalah kita harus melakukan sarapan gitu ya, sarapan pagi. Jadi sarapan pagi itu adalah wajib sifatnya. Jadi tidak boleh kita cuma makan minum teh aja atau kopi aja dengan pisang goreng, nah itu nggak boleh gitu ya. Jadi kita harus sarapan tuh dengan makan, sebetul-betulnya makan gitu ya.
seperti misalnya kayak di hotel misalnya ya, itu yang makannya lengkap ya, segala macam ada. Nah itulah, begitulah kita sarapan gitu ya. Jadi sarapan usahakan kita makan sebanyak-banyaknya ya, dengan lauk yang macam-macam gitu ya. Kemudian selanjutnya ya, kita juga tidak boleh telat makan gitu ya. Jadi kalau kita biasanya makannya jam 12 siang, nah itu kita jam 12 siang harus sudah makan. Jangan makannya nanti jam 1 atau jam 2 gitu ya. Nah itu namanya telat ya, telat makan gitu. Nah itu yang tidak boleh gitu ya. Jadi kita tidak boleh telat makan. Karena apa? Kalau dia telat makan, maka perut kita akan melilit gitu ya. Artinya itu bisa melukai perut kita gitu ya. Asam lambung itu bisa melukai perut kita karena perut kita dalam keadaan kosong, telat makan gitu ya. Nah, jadi tidak boleh telat makan. Kemudian selanjutnya tidak boleh juga lupa makan gitu ya. Jadi jangan sampai terjadi bahwa seharusnya makan siang tapi dirangkap dengan makan malam. Jadi makan malam itu adalah sekaligus makan siang kita. Nah itu nggak boleh gitu ya. Gitu. Jadi harus jangan lupa makan. Kemudian yang selanjutnya lagi yang kita harus pentingkan lagi ya adalah makan malam ya. Makan malam itu sebetulnya porsinya harus lebih sedikit gitu ya. Karena kita kan mau istirahat ya, jadi perut juga harus istirahat gitu ya. Jadi porsinya lebih sedikit dan sebaiknya bisa diganti dengan buah-buahan gitu ya. Apa mangga ya, apel ya. Kemudian apa namanya buah pir gitu ya, macam lah 2-3 macam buah-buahan. Nah itu bisa untuk mengenyangkan ya perut kita gitu ya. Itu mengenai yang kedua ya, kita harus mengatur pola makan tadi ya. Kemudian yang ketiga itu kita harus menjalani hidup ini dengan optimis gitu ya. Jadi jangan kita pesimis gitu ya. Apalagi karena kita sakit asam lambung ya, kita pesimis gitu ya. Sehingga kita takut selalu ya, sehingga kita seolah kita bakalan nggak sembuh gitu ya, atau bakal mati atau apa. Nah itu nggak boleh gitu ya. Jadi kita harus menjalani hidup kita dengan optimis, selalu bergembira, pupuk rasa bahagia pada diri kita, dan perbanyak silaturahmi, dan cari hobi baru gitu ya, hobi baru yang bisa menyenangkan diri kita gitu ya. Jadi misalnya bisa saja hobi kita adalah mancing ya, atau hobinya menanam buah-buahan ya, menanam bunga gitu ya. Jadi kita harus bisa mengatur diri kita supaya kita selalu dalam keadaan kondisi bahagia gitu ya. Bisa juga dengan jalan-jalan gitu ya, rekreasi, atau berkunjung kepada teman ya, sahabat kita, atau kita misalnya ikut dalam klub ya, klub sepak bola atau apa yang menyenangkan hati kita gitu ya. Nah itu penting sekali gitu ya, sehingga kita bisa meningkatkan juga rasa percaya diri kita gitu. Yang keempat, kita harus sering nonton ya, di TV atau di Facebook atau apa gitu ya, hal-hal yang lucu gitu ya, yang buat kita senang ya, tertawa gitu ya. Nah dan ini sebagai bentuk pengalihan gitu, pengalihan dari sensasinya ya.
Jadi dengan kita menonton itu, maka sensasinya diharapkan akan terlupakan gitu ya, terlupakan. Begitu. Jadi kita tidak boleh fokus kepada sensasi gitu. Kemudian yang kelima adalah menghadapi sensasi harus dengan tetap tenang gitu ya, tetap tenang, santai, dan bertahan serta bersabar gitu ya. Gitu. Jadi mengantisipasi harus tetap tenang, santai saja, bertahan dan bersabar, serta kita tidak boleh merasa takut, panik atau cemas gitu ya. Itu yang penting gitu ya. Yang keenam itu anggap sensasi itu sebagai teman kita gitu ya. Artinya kita anggap dia sahabat kita ya, anggap kita bisa bergurau dengan dia ya, bergurau atau bercanda ya, bercanda dengan dia. Jadi kalau dia datang misalnya, terus kita candain, weh kamu nih datang terus sih, nggak bosen-bosennya gitu. Nah terus kita candain, pergi dong jauh-jauh, jangan datang terus gitu ya. Nah, itu kita canda-candain gitu aja ya. Jadi buat ya sensasi kita, diri kita menjadi santai ya. Jadi sensasi itu bukan menjadi beban gitu ya. Jadi jangan kita merasa waduh ini sensasi datang terus kita wah ini bahaya nih, selalu takut segala macam. Nah itu jangan ya, jangan menjadi beban. Jadi kalau sensasi itu datang ya sebaiknya kita cuekkan saja gitu ya, atau acuhkan gitu ya. Karena kalau kita acuhkan atau kita cuekkan, maka sensasi itu bisa hilang dengan sendirinya gitu ya. Begitu. Jadi kita jangan terpaku kepada sensasi itu gitu ya. Kemudian yang ketujuh, kita harus terus mensugesti diri kita gitu ya. Sugesti diri kita dengan cara kita berkata dalam hati kita sehat, kita kuat, kita sehat, kita kuat. Sensasi tidak bisa datang ke saya sehat, saya kuat. Gitu terus gitu ya. Jadi akhirnya mental kita kuat ya. Kita memupuk kekuatan mental kita dengan mensugesti diri kita gitu ya. Jadi kalau mental kita sudah kuat ya, maka penyakit juga akan kalah gitu ya. Kalah dengan kekuatan mental kita. Nah, mental atau jiwa ya. Jadi seperti pepatah ya, jiwa yang sehat maka badan juga jadi sehat gitu ya. Jadi ada dua kombinasi di sini. Pertama adalah fisik, yang kedua adalah psikis gitu ya, atau kesehatan jiwa gitu. Kemudian yang ke-8 ya, untuk meningkatkan imun ya atau daya tahan tubuh ya, itu sangat diperlukan gitu ya dalam orang yang sakit asam lambung. Kenapa? Karena orang sakit asam lambung ini dia kekurangan nutrisi ya, atau kurang gizi. Kenapa kurang gizi? Karena lambungnya tidak bisa bekerja secara sempurna. Jadi apa yang diolah oleh lambung itu tidak menghasilkan nutrisi yang cukup ya, karena tidak bisa diolah gitu ya. Nah, jadi oleh sebab itu kita harus bantu dengan nutrisi dari luar ya, baik berupa protein, vitamin atau mineral. Jadi kita harus minum vitamin ya, misalnya vitamin A, vitamin B kompleks ya, termasuk di sini B12, kemudian vitamin C ya, vitamin D dan vitamin E. Ya. Itu jangan lupa juga zinc ya, zinc atau seng ya.
dan multivitamin gitu ya, multivitamin. Jadi jangan lupa juga ya, dan di samping kita minum vitamin juga kita jangan lupa juga kita berjemur gitu ya. Kemudian olahraga ringan seperti misalnya jalan kaki ya. Kemudian misalnya senam ya, senam itu olahraga ringan. Jadi jangan dulu main bola atau main futsal ya, itu berat gitu ya. Atau badminton atau tenis itu termasuk berat gitu. Jadi orang asam lambung kita harus olahraganya olahraga ringan. Kemudian yang kesembilan ya, yang sembilan itu untuk meningkatkan imun tubuh jangan lupa selalu minum air putih gitu ya, air putih hangat panas gitu ya. Nah, jadi sesekali juga bisa dicampur dengan gula aren gitu ya, air putihnya campur dengan gula aren. Karena apa? Karena gula aren itu mengandung serat juga ya, dan juga dia sangat baik untuk melancarkan pencernaan kita gitu. Yang ke-10 ya, ke-10 itu adalah larangan ya, sementara gitu ya, larangan untuk minum es gitu ya, minum es. Jadi kalau bicara minum es berarti termasuk di sini air es ya, kemudian es krim ya, kemudian es cendol, es dawet, es cincau atau macam-macam es lah ya. Nah itu nggak boleh gitu ya, nggak boleh dulu sementara gitu ya, sebelum sembuh gitu. Karena apa? Karena es ini bisa mengkerutkan lambung kita, jadi lambung kita bisa mengerut gitu ya. Nah mengerut ini akhirnya menyusahkan lambung untuk mencerna gitu ya, gitu. Jadi otot-otot lambung kita bisa mengkerut, itu es. Kemudian juga yang penting lagi adalah jangan makan mie instan ya. Mie instan itu adalah misalnya Indomie, Pop Mie, Super Mie dan sebagainya ya, baik yang buatan Indonesia, buatan Korea, buatan Jepang, terserah lah. Pokoknya yang namanya mie instan itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena dia sangat tidak baik buat lambung, terutama micinnya ya, atau peksinnya ya. Yang kedua lagi, sebenarnya mie instan itu tidak mengandung gizi gitu ya, tidak mengandung gizi. Jadi dia itu istilahnya dikatakan sebagai junk food sebenarnya ya. Junk food itu makanan sampah gitu ya. Artinya nggak layak dikonsumsi. Rasa enak ya, tapi manfaat untuk tubuh kurang ya, atau tidak ada. Nah itu ya, jadi tidak boleh kita makan mie instan. Saya rasa itu ya, 10 daftar itu yang harus kita jalani ya, dalam rangka kita menyembuhkan diri kita sendiri terhadap sakit asam lambung tanpa perlu meminum obat-obatan ya, baik obat herbal apalagi obat dokter ya. Jadi itu agar diterapkan gitu ya, diterapkan oleh bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman semua gitu ya, yang menderita sakit asam lambung. Dan jangan lupa berdoa gitu ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa ya, untuk minta ampunan dan minta diberikan kesembuhan gitu ya. Nah, karena kuncinya di situ gitu. Artinya kita sudah melakukan ikhtiar dan kita sudah melakukan doa ya. Doa mudah-mudahan penyakit kita ini bisa hilang gitu ya, berkat ikhtiar dan doa kita itu. Saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan mendapat tambahan wawasan bagi kita semua. Salam sehat dan tetap semangat.
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.